Ayuh kaum Melayu, bangkit dari tidurmu. Kita perlu bersatu, selamatkan bangsa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ara Arafat 92. Untuk di video kali ini aku udah sama Mbah Halam. Awalnya sebelumnya hari-hari ada 5 hari apa gitu, aku ada posting di YouTube membahas tentang Melayu itu pemalas. Jadi salah satu pegiat Melayu Mbah Halam biasahan komen gini. Rupanya komen itu panjang kali. Itu pun dia ada bawa apanya juga, entah buku untuk menentang bahwasanya Melayu itu pemalas. Jadi nah udahlah, langsung aja aku kita buat video biar lebih sah lagi gitu pembahasannya, gitu lah kan Pak? Betul. Jadi langsung aja lah ya kan. Jadi gini Pak, karena aku ada posting hari itu Melayu itu pemalas. Mungkin ada pro dan kontra lah ya. Abah ada komen-komen juga. Katanya komennya itu ada yang udahlah ayolah kita jumpa gitulah, biar kita betul-betul bahasnya betul apalah lebih mendalam gitulah. Jadi pun Abah ada katanya bawa buku. Jadi apalah yang Abah mau sampaikan atau Abah mau bantah tentang video aku? Gimana? Video. Iya. Kalau membantah tak mungkin dari bantahin, Bang. Hmm. Nah, konteksnya itu kan YouTube. Karena di situ tak ada kesalahan. Cuma kan setidaknya dari video itu kan statement pernyataan kenapa orang Melayu itu dikata pemalas ya kan. Orang Melayu itu karakternya sombong. Misalnya gitu kan. Misalnya ya kan. Iya. Jadi itu kan pasti punya riwayat kan gitu. Nggak mungkin konotasi buruk itu tidak punya riwayat, pasti kan dia punya riwayat. Jadi kok bisa lah orang Melayu itu pemalas kan begitu, Pak. Pokoknya kalau aku lahir tuh ada pokoknya yang bilang lah, udah cuman aku bilang ya, udahlah orang Melayu pemalas gitu katanya Pak. Waktu bingung juga aku mau ke rumah-rumah silaturahmi lah, rumah cewek gitu, kawan cewek gitu ya. Sarang gitu. Orang Melayu pemalas, gawat lah kan. Iya. Jelas nggak diterima lah nanti sama orang tuanya kan. Ya gitu, gimana lah. Jadi gini itu Bang, konotasi itu gini lah, bukan diklarifikasi, awak tambahkan lah, awak kasih semacam pandangan. Jadi awak ambil dulu sisi pemalasnya, karena kalau pemalas berarti lawan katanya rajin nih Bang. Pemalas pasti awak lawan katanya rajin. Terus balik kita ke belakang masa lalu. Karena kisah pemalas ini kan kisah masa lalu. Kita balik ke masa lalu, misalnya, kalaulah orang Melayu itu dikatakan pemalas, poin pertama, orang Melayu itu notabene pekerjaannya di pesisir. Ya, Umumnya kalau tak nelayan, pelaut, saudagar, ya kan Bang? Ya. Sudah dipastikan masa lalu itu mereka punya kapal. Ya. Punya kapal, Pak ya. Untuk berlayar dan berlabuh ke negeri seberang. Kita katakanlah orang Melayu sinilah, nggak usah pala jauh-jauh, Pak ya. Jadi orang Melayu sini mencari nafkahnya dahulu kalau tidak menjadi nelayan, mereka menjadi saudagar. Ya. Kan gitu. Ya. Kalaulah mereka dikatakan pengalas, ngapain kerja? Ya. Paham, Mbak? Sampai situ paham. Sampai situ paham. Poin ke-1. Kedua, Tak rencana. poin 1. Poin kedua, kalaulah orang Melayu itu dikatakan pemalas. Jadi mereka ini ada sebagian yang profesinya saudagar. Ya. Saudagar, pedagang. Jadi mereka berinteraksi berdagang. Umumnya kan orang dulu itu dagangnya rempah-rempah. Kebetulan ini pas hari rempah pula ya kan. Ya, pas. Ini pas hari rempah ini kan. Pak Presiden Jokowi ini kesemosir pula ini ya kan. Kabarnya kan untuk mencanangkan hari rempah. Jadi pas hari rempah, jadi dulu orang Melayu itu
berdagang rempah-rempah. Rempah-rempahnya itu dibeli dari orang-orang gunung, orang-orang bukit. Misalnya awak katakan ya orang Batak lah masa itu kan. Ya. Nah, jadi mereka beli, kemudian rempah-rempah ini dijual ke seberang, Malaysia, Penang, Melaka, kan gitu kan. Kalaulah Melayu dikatakan pemalas, poinnya di mana? Ngapain kerja capek-capek? Itulah. Nah, iya. Ya, itu satu itu. Poin kedua. Nah, Poin kedua. Ini kan bicara malas dan rajin ini akan bicara ekonomi, Pak. ya. Anak rajin, pangkal Kayak kaya, malas, pangkal bodoh. Oke, Pak. Oke, kan itu kan. Iya, Karena iya. kan konotasi malas sudah pasti lawannya rajin ya. Iya, Jadi iya, itu jelas. pepatahnya rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh, kan itu Pak. Oke. Kemudian orang Melayu pergi berdagang ke Malaysia. Ya kan? Ya. Dijual rempah-rempahnya di sana kepada orang Eropa. Coba. Kemudian dari hasil perdagangan rempah-rempahnya itu kan dibawa ke kampung. Ya. Dibawa ke kampung, mereka nanti di kampung kan pasti punya kekayaan. Dari hasil itu mereka akan bangun istana. Ayo, istana. Udah ya nampak lah ya kan. Nampak. Rumah panggung lah. Iya. Kemudian mereka bangun rumah yang megah-megah. Oke, Pak? nampak. Berarti mereka tidak pemalas. Tidak. Karena dia bekerja menghasilkan hasil, balik kampung, bolo kampung, bangun kampung, buat istana dan buat rumah megah. Kerja lah. Kerja, ya kan, Pak? Hasilnya nampak Iya. lah rumah-rumah kampung Iya. yang megah itu kan. Berarti bukti dari orang Melayu itu masa itu tidak pemalas. Coba kita bandingkan yang rumah-rumah kita berjalan ke pesisir, umumnya ke Batubara ataupun ke pesisir Asahan. Di situ akan kita tengok banyak rumah-rumah panggung yang mungkin kalau ditaksir biaya pembuatannya dengan sekarang, ya mungkin Kayaknya kalau untuk rumah panggung papan, Iya. kalau aku pernah ngomong-ngomong lah sama orang-orang tua di kampung pembuatannya, lebih biayanya lebih besar. Dan itu pun dia ada masanya. Kalau rumah batu gini kan, batu udah bertahun-tahun. Iya. Kalau rumah kayu, entah 25 tahun harus renov. ya kan, Mbak? 25 tahun renov. Kalau malas awak cemana menggantinya? Ganjal lah. Gak ada duit kan? Nah, jadi itu Ganjal lah. lah. Jadi di situ poin berarti sih bahwasanya orang Melayu tidak malas. Berarti mereka rajin bekerja. Ya. Ya, paham. Jadi cuma memang dahulu orang Melayu cari duit itu cukup gampang. Orang Melayu dulu cari uang cukup gampang. Karena mereka tinggal di wilayah pesisir. Ya. Yang posisinya itu langsung berhadapan langsung dan berinteraksi dengan orang asing. Yalah, pusat Apa? perdagangan lah Iya. dulu kalau Dan laut. Iya, dan laut itu sampai kapanpun tak akan korban. Tapi ada pepatah orang Melayu, selagi laut masih asin, masih banyak duit tuh doh, katanya. Nah, kan ya? Iya. Tahu? Iya. Selagi laut masih asin, masih banyak duit itu artinya selagi laut masih asin, berarti masih banyak ikan. Selagi kau mau pergi ke laut, Kerja tadi lah, kerja tadi kerja lah. kan tuh. Jadi poin di situ berarti orang Melayu itu tidak malas karena nampak atau itu dalam konteks kerja ya, Pak ya, dalam konteks kerja, ya kan, Pak. Terus lagi dalam konteks bagaimana seni bina bangunan orang-orang Melayu yang begitu rumit. Ya, ukir-ukiran itu kan gitu, Pak. Kalau nggak rajin, Kalau nggak rajin, nggak malas nggak jadi lah, Pak. kalau pemalas nggak lah. Nggak lah, jadi bagus dari lalang aja. Paku tek udah. Dari lalang Ada aja kan diukir-ukirin gitu. nggak? Jadi itu satu konotasi. Jadi itu konotasi bantahan kena orang Melayu itu nggak malas kan itu, Pak. Nah, jadi kok lah ini konotasi malas itu siapa yang buat? Nah kan begitu Iya, ada. dia mau nanya tanda tanya itu. Biasa aku buat mesti ke tanda tanya gini. Iya. Tek katanya. Sejak kapan konotasi itu dibilang malas? Kasih kan ada riwayatnya. Iya. Ah, sejak kapan? Nah, itu Siapa? yang perlu. Siapa yang buatkan begitu? Iya, siapa dalangnya? Siapa? Hmm. Tapi jawab itu. Jadi begini, Bang. Konotasi orang Melayu dikata pemalas. Jadi pemalas itu kata kerja, kata sifat. Berarti harus ada pembanding, Bang, antara malas dan rajin. Ya. Karena dia kan ada lawan kata. Ada malas pasti lawan katanya rajin. Berarti ada pembanding antara malas dan rajin. Kan gitu, paham, Bang? Jadi kenapa sejak kapan orang Melayu dikatakan malas, imit malas itu terus terbawa-bawa di masyarakat. Jadi
semenjak dibukanya perkebunan di tanah-tanah Melayu. Perkebunan ya. Oh, orang tuh dah hampir ke mana bilang pesisir. Berarti agak ke darat gitu Ya, ya. darat. Jadi waktu perkebunan dibuka orang Eropa, kan itu para pekerjanya kan didatangkan dari luar. Paham, Mbak? Sebetulnya awalnya bukan orang luar mau diambil untuk jadi tenaga kerja. Orang kita juga. Udah setempat lah bilangnya. Iya, PS. Iya. PS-nya nggak mau. Orang Melayu ini kan idealis, Mbak, rata-rata. Iyalah. Jadi mereka ini, Mbak, ngapain aku kerja jadi kuli di tanahku sendiri? Aku punya tanah kok. Ya bagus aku kelola tanahku sendiri. Ngapain aku jadi kuli ya? Akhirnya didatangkanlah kuli-kuli kerja, buru kerja dari luar Sumatera. Bahkan ada yang didatangkan dari negara asing, kan, Mbak? Karena orang pribuminya itu nggak mau kerja. Iyalah, orang kampungku kok. Iya. Aku udah adanya duitku di sini, adanya hartaku di sini. Iya. Biasa gitu lah kan. Iya, Kalau iya. yang sombong dia lah Sombong lah. Pokoknya kalau keluar sombongnya gitu lah. Orang kampungku kok, hartaku banyak kok. Ke karyawan pula sama aku orang asing. Kosong gitu dong, gitu lah. Makanya aku jadi budak katanya gitu Iya. kan. Gitu lah. Gitu lah kan. Jadi diambillah pekerja-pekerja dari luar. Jadi itulah kita dibandingkan dengan orang-orang yang luar datang masuk ke kampung awak, yang mereka mau bekerja kasar. Sementara kita kan nggak mau jadi budak, kuli lah bahasa kasarnya. Jadi dibandingkan sama orang Eropa lah. Emang orang Melayu ini malas kalau dibandingkan sama orang kamu kan begitu. Kamu rajin-rajin, kamu bisa simpan uang bagus-bagus. Karena aku tengok pekerja-pekerja inilah bicara orang, makanya ada catatan. Jadi dibandingkan orang Melayu itu dibilang orang Melayu itu malas. Kalau orang ini tanda kutip ya, nggak awal sebutkan, ini rajin-rajin bekerja dan mereka ulet menyimpan uang. Sementara orang Melayu itu udah malas, tukang poya-poya katanya. Dapat hari ini makan hari ini, dapat lusa makan untuk lusa, gitu, Pak. Iya. Gitu kan, Pak? Iya. Masih apa dengar itu kan? Masih. Alah, nanti kita gini. Makan. Ini ada rojoki. Iya. Udah habiskan aja, udah apa kok ndak ambil. Alah, bos, udah lah besok kan ada lagi. Ya, besok ada lagi ya. Gitu, Pak. Itu orang lagi kan. Udah makan lah. Ada Wak, udah makan aja lah, besok itu lagi gitu lah. Itu kan, Pak. Masih ada tuh Iya, sekarang. itu istilahnya dapat hari ini, makan hari ini, habis hari ini. Lu saya nanti lagi gitu kan. Iya, itu sifat boros dibandingkan dengan pendatang yang baru kerja dia dapat hasil dia tabung. Tapi kalau kita orientasi balik. Kenapa orang Melayu itu seperti itu? Kok boros ya kan gitu? Ya wajar aja, kerja gampang bah, cari duit. Ya. Situ. Tanahnya masih lebar-lebar, kebun kelapanya masih lebar-lebar, ondak ke laut pun terserah. Sementara mereka yang datang ke kampung awak, mereka ini kan merantau. Ya, merantau. Karena kita pernah merasakan merantau harus irit, Bang. Ya. Kalau tak irit, mau ke siapa kita mengadu, Bang? Ibaratnya merantau cari duit, kan kalau merantau bawa pergi merantau, berarti kan pulang. Itulah, Bang. Pulangnya harus membawa apa lah? Bawa hasil lah kan. Nah, jadi kan harus irit. Nah, dibandingkan. Begitu juga. Mereka lebih irit dibanding kita yang boros. Jadi sebetulnya itu dari, Bang. Itulah konotasi itu. Jadi semua itu karena ada pembanding. Tapi secara kodratnya manusia itu nggak ada yang sama. Yang dikatakan mereka rajin, tak semua juga rajin. Sebetulnya ini bicara pemalas rasis inilah ceritanya ini, agak rasis ini, Pak, betul, Pak? Cuman lah, ini biar meluruskan. Ya cuma tak awak bilang ya, Pak, ya pembandingnya tak pala lah, awak tanda Ini kutip aja. meluruskan. Kasian juga puak-puak Melayu macam aku ya kan. Jalan-jalan mau ke rumah calon ya kan, kalaupun ada. Tanyanya itu ibaratnya kalau orang tuanya yang ibaratnya apalah, tahu lah dia bahasa Melayu pemalas kan gawat juga. Iya. Mungkin orang tua bisa nonton video ini, setelah ini bisa membuka mindset, pola berpikir dirubah lah yang aku sering bilang terfitnah lah aku bilang, karena
nggak apa gitu kan, nggak sportif lah, gara-gara setetes susu setitik nira rusak susu sebelah, kan nggak asik lah itu. Jadi ini ada Bang, ini kita kupas bukunya judulnya Jati Diri Melayu. Jati Diri Melayu, ada dokumen. Iya, buku Berarti ini ada patahannya, iya, ada data lah. iya, jadi buku ini dikarang oleh Tengku Lukman Sinar dari Serdang. Jadi di sini banyak catatan mengenai, jadi di sini ada konotasi baiknya, di dalam buku ini ada konotasi buruknya juga, gitu Pak, dalam menilai, gitu ya Pak. Jadi di sini Pak, ini tentang orang-orang Eropa yang datang kemari menyebutkan Melayu itu apa. Coba tapi kita kutip dalam konteks sifat aja lah ya. Jadi dalam konteks sifat, karena kita kan bicara antara malas dan rajin, ini kan Pak, kan gitu. Jadi kita cari dalam konteks sifat. Rebaya karena konteks sifat, cari dulu. Minum laku dulu. Ya, minum dulu Pak. Bismillah. Orang Melayu mengamalkan menjadikan Melayu sebagai sesuai orang Islam ini lebih kepada Islam. Dia menciptakan ini contoh. Ini tentang bagaimana orang Melayu itu kok dibilang malas. Ini ada contoh ya, Pak ya. Misalnya di sini ada Porde di dalam Ansen Merines tahun 1927. Itu cakep apa tuh? Bahasa Inggris, Pak. Oh, bahasa Inggris. Iya, jadi bahasa bule. Jadi mereka memaparkan ya kan, tentang catatannya ini sudah diterjemahkan. Ide untuk menciptakan perahu ganda adalah oleh orang Melayu. Perahu ganda. Perahu. Bukan tarik, ya kan? Bukan tarik. Ya kan, Mbak? Jadi perahu ganda itu outlet ganda itu dibawa orang Melayu ke arah barat, dan sekarang ini masih ada sisanya di Madagaskar dan sepanjang pesisir Afrika. Bukan tarik, Pak, kapal ganda. Ibaratnya itu yang membawa ke sana orang Melayu lagi. Iya, mengajari itu, mengajari bukan bukan tarik. Jadi kan berarti orang Melayu itu nggak malas kan, Pak? Sampai sekarang lah itu ya kan. Madagaskar dan Afrika. Jadi terus ada lagi di sini cuma penduduk dibanding jadi ada satu lagi, ini konotasi. Ini salah satu orang Eropa yang menyebutkan orang Melayu itu pemalas dibandingkan dengan suku lain. Mr. J. Garrison, kontrolir Serdang tahun 1933. Iya, dia. Jadi dibilangnya begini. Maaf ya, izin. Cuma sebagai klarifikasi ataupun penambahan aja. Gitu. Dibandingkan, maaf sebelumnya, dibandingkan orang Melayu di sini pemalas dan selalu curiga dan hidup kais pagi makan pagi. Ya cerita tadi lah, ala dapat pagi makan pagi ya, Mbak. Terus itu udah membahas ke agama itu. Iya. Kais petang makan petang, berlahan tetapi pasti. Jika tidak diambil langkah-langkah perbaikan, mereka akan terdesak oleh suku-suku pendatang. Ini fakta ini, Mbak, sekarang terbukti. Ini sebetulnya dia ini semacam ujangan sebetulnya ini bisa. Tapi mereka melihat dengan sifat itu, ini akan membahayakan puak Melayu masa itu. Kalau tidak, mereka akan merubah, mereka akan terdesak oleh suku-suku pendatang. Oke, maaf. Jadi ini kan fakta sekarang, kan Pak? Iya. Nah, jadi suku-suku pendatang itu mulai mendominasi, sementara kita terlena, kan gitu. Fakta. Terus satu lagi, ini satu lagi ya, ini maaf juga lagi ya kan, maaf lagi di sini. Ini jadi bilang gini, di sini ada catatan ungkapan dari J. The Reader, kontrol Serdang juga tahun 30. Jadi begini, orang Melayu di Serdang menyewakan tanah mereka kepada Cina.
Orang Cina boleh menanam sayur untuk masa 3 tahun dan memelihara babi. Babinya pelan aja lah, kuat. Sebaliknya orang Cina ini dimestikan menanam pohon kelapa, dan jika berbuah sudah bisa dipetik, maka orang Cina itu harus mengakhiri kontraknya, tetapi ia boleh membeli kelapa itu. Mengingat meningkatnya kegiatan Melayu penduduk asrama tidak terpengaruh dibandingkan Jadi di sini menyatakan bahwa orang Melayu itu sangat kaya masa itu. Mereka punya tanah, tinggal sewa-sewakan, mendapat hasil. Jadi wajar aja mereka nggak mau kerja di tanah sini. Terus ada lagi ini dia. Jadi di sini sebetulnya orang Melayu itu ramah agak golap, atau aku tak nampak. Iya bang. Nah ini. Di sini ada catatan. Ini catatannya lebih tua lagi nih. Catatannya lebih tua. Catatan dari Tijin. Catat tulisannya TIJN. Tahun 1712. Nah, ya kan? Kemungkinan ini orang apa ya? Belanda juga mungkin ya. Belanda. Iya. Dilihat di buku On Neus Oost-Indiën tahun 1720. Oh ya, ini dari Belanda. Dordrecht, Amsterdam. Nah, dari sini ini ada sedikit yang apa nih? Ada, nggak semua juga orang barat itu bilang konotasinya buruk. Di sini ada konotasi baiknya, dibilang gini. Orang Melayu sangat cerdik, sangat pintar, dan manusia yang sangat sopan di seluruh Asia. Juga sangat baik, sopan santun, lebih pembersih dalam cara hidupnya, dan pada umumnya begitu rupawan. Nah, rupawan, ganteng. Apa ganteng nggak? Sikit. Rupawan, sehingga tidak ada manusia lain yang bisa dibandingkan dengan mereka di Asia. Pesisir memang gawat kali kalau Iya, pesisir. itu Pak ya. Angkat tangan apa? Pada umumnya mereka penggembira. Orang Melayu itu mempunyai kebiasaan mempelajari bahasa mereka. Orang Melayu itu suka mempelajari bahasa mereka, tetapi berusaha memperluas pengetahuan mereka dan juga mempelajari bahasa Arab. Nah, mereka mempelajari bahasa Arab di luar bahasa mereka. Atau kami dulu kalau enggak bahasa Melayu, bahasa Arab. Bahasa Arab, oke, sepakat. Kemudian bahasa Melayu tidak hanya dituturkan di pesisir, tetapi juga digunakan di seluruh Nusantara dan juga di negeri-negeri timur. Sebagai suatu bangsa yang dikenal dimengerti semua orang, ia juga diketahui dan dipergunakan di Persia. Bahasa Melayu itu sampai Persia katanya ini, ya, kata orang Belanda. Penerjemah saya bahkan telah mendengar bahasa Melayu dicakapkan di jalanan kota Canton. Canton tahu kan? Canton itu wilayah Tiongkok. Kanton mah Bahasa Inggrisnya Canton. Apa tuh pleset? Canton. Nah, jadi Oke, di Canton. Kanton. Canton berarti di pesisir Tiongkok. Orang Tiongkok itu banyak sudah di Tiongkok sudah banyak didengarkan orang bercakap Melayu di Tiongkok, kan? Jadi itu salah satu yang sisi positifnya. Catatannya lebih tua 1712. Jadi itulah ya kan. Satu lagi di sini ada lagi. Ini di buku, ini mantap. Di buku ini kisah apa? Pernah film yang Kapten Pirates. Film apa? Pirates Caribbean. Oh iya. Nah, Pirates Caribbean. Itu kan dia hidup di zaman ini hidup di zamannya nih bukunya nih. The Book of Duarte Barbarossa. Nah, Barbarossa ini hidup di zaman film-film itu. Nah, film apa? Pirates of Caribbean. Nah, katanya itu juga orang Melayu juga itu tokohnya, kan, orang Filipin, kan? Iya, katanya itu orang Melayu juga. Jadi ini dari sumber Portugis, Bang. Ini Portugis lagi. Ini lebih tua lagi catatan tahun 1518 Masehi. Terjemahan Mansell Longsword Dames Hartley Society London. Bahasa Inggrisnya kukat ya, kelewat. Jadi mereka sebagaimana saya katakan adalah orang Islam dengan bahasa yang khas dan disebut orang Melayu. Mereka bersih dan berketurunan baik.
sangat gemar akan musik dan sangat berkasih sayang. Nah, itu dia Pak. Jelas lah, ada yang disangkal kalau yang Nah, Pak ya, kita tutup dulu. Jadi itulah. Jadi pembandingnya itu. udah ada data ya kan, agak asal ngemeng nanti musuh kalian. Jadi tak semua itu ada konotasi malas. Jadi konotasi malas itu karena ada pembanding, Pak. Kayak Abah lah. Abah ganteng karena nggak ada pembanding Abah lah. Tapi kalau ada yang lebih ganteng lagi, Main-main awak ke Turki kan, iya, lewat. Terus Abah bisa dikatakan ganteng kalau di samping Abah jelek kayak Abah ganteng lah kan gitu. Juga lah. Tapi kalau Abah ke Turki, kau lah Abah ya kan. Ya, iyalah. Nah, gitu Pak. Ada pembanding dan tergantung selera itu Pak. Iya. Tergantung selera. Ada yang suka apa, macam orang Arab. Iya. Ada yang opa gitu, ada. Dan tergantung selera lah. Iya, itu sama pemalas itu. Namanya dia tergantung selera, yang mau bilang pemalas lah Pak. Kalau misalnya kan disuruhnya kan, kau apalah kerja dulu sekolahan. Gaji aku sama Wak ini sedikit. Gaji tempat di sana bebas, saya lah ke sana. Atau Wak ini tersinggung. Mungkin tersinggung ataupun secara halus lah ya kan. Kok malas budak ini gitu lah ya kan. Ada lagi konotasi baru orang Melayu. Bahkan jadi pemalas. Kojo tak kojo 1.500. Kojo 500. Kojo 1.000 tak kojo 500. Lo tak kojo. Sih. Kojo tak kojo 1.500. Kojo 1.000 tak kojo 500. Lo tak kojo Bang. 1.500. Kan tak kojo 500. Awak capek-capek 1.000. Lo tak kojo 500. Nah itu sebetulnya itu konotasi itu begini juga. Jadi ada ibarat gini. Apalah aku kerja, kalau cuma kayak gitu aja kerja borot apa. Satu lagi ada istilah gini. Orang Melayu itu kerja, jadi dia mau gajinya itu ya dibayar sesuai dengan keringat dia sebelum keringat kering di badan. Nah, itu dari sunnah juga. Jadi kalau nggak mau lah kan gini-gini. Bilang lagi Teruslah yang menyuruhnya itu pemalas ya budak nih. Datang ke tempat yang satu bisa lebih murah ya Wak. Udahlah, rajin gitu lah. Tergantung selera orang lah jadi bilang. Baik tergantung selera. Kalaupun individunya pasti ada juga lah ya kan individu, awak nggak tahu lah ya kan siapapun itu meskipun dia pemalas, ya janganlah kalian sapu rata gitu loh. Yang jelas orang Melayu punya kapal, walaupun tak punya mobil karena mobil tak bisa dijalankannya di laut. Dia punya kapal kan begitu. Walaupun sebagian banyak nelayan. Kalau dikatakan kita orang tuh malas, tak makan ikan gombong awak kan begitu. Siapa yang nggak ke laut? Saya nak ke laut. Kan begitu. Berarti orang tuh rajin, bahkan nyawa dipertaruhkan ke laut itu kan begitu. Kalau potir kata orang tuh sejengkal lah pula. Kalau pemalas mana ada orang ke laut bah? Yo tak soda badan. Jadi di situ. Jadi intinya kita tutup pembicaraan kita ini. Jadi intinya kalau bicara sifat itu tergantung selera nih menengok awak. Kalau awak tak sur sama Bayasi, nanti konya budak itu kan begitu. Tergantung selera kan begitu. Alah, siapa kok nasi hasil itu iyo. Yang ganteng-ganteng berkurung aja di rumah iya. kata. Kata kau yang itu ganteng, kau pula ganteng dia kan tergantung selera dia. Begitu juga sifat manusia itu tidak akan sama. Tidak ada yang sama, cuma memiliki karakter yang berbeda. Karena dalam Al-Quran juga tersirat dan tersurat bahwasanya Allah ciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu mengetahui, kan gitu, bagi orang yang beriman kan gitu. Jadi intinya kita mengimani tentang itu bahwasanya kita ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kita mengetahui apa sifat dia, kebiasaan dia, kepintaran dia, apa semua harus kita ketahui untuk saling bersilaturahmi kan itu Pak, mengikat persaudaraan itu. Jadi intinya gitu. Jadi semua itu sudah fitrah, tidak ada manusia itu punya sifat yang sama. Nah, kalau mengeneralisirkan itu ya mungkin tergantung selera tadi kan itu. Kalau tak seru ya dibilangnya lah buruk kan itu kan. Itulah dia Pak. Begitu nggak bisa ditokannya, dijelekkannya. Ya, itulah kesimpulannya Pak. Pokoknya intinya orang Melayu itu pemalas tadi. Pokoknya setelah nonton video ini, gimana ya?
Kalian bisa simpulkan sendiri lah. Alih Kalian bisa simpulkan sendiri, kalian bisa menerima atau enggak, itu terserah kalian. Pokoknya intinya jangan ada lagi fitnah-fitnah itu lagi aku dengar. Kasihan juga ya pok-pok Melayu ini. Dari ibaratnya fitnah yang zaman dulu kala masih ada juga sekarang, imbasnya ke ya anak-anak cucu lah. Pokoknya jangan ada lagi lah setelah nonton video ini. Jadi videonya sampai di sini dulu. Pokoknya penjabarannya tadi kalian boleh kalian rangkum ataupun ada yang pro dan kontra, kalian boleh komen di bawah. Kalau yang elok disimak, kalau yang tak elok, Pokoknya kalian komen lah di bawah. Habis-habisan lah kalian komen di bawah udah. Iya. Oke? Videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Melayu. Ahoy.